Shalom, haleluya, puji Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara di hari yang baru ini. Dan hari yang baru ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa Yesus disebut anak Allah? Yang kedua, apa perbedaan Adam disebut anak Allah dan Yesus sebagai anak Allah? Dan yang ketiga, apakah kita bisa menjadi anak-anak Allah? Kapan dan bagaimana proses menjadi anak-anak Allah? Yang keempat, saudara, apakah Yesus disebut Tuhan waktu dia disalibkan atau bagaimana? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan jawab dengan sederhana dan kiranya ini membangkitkan iman percaya dan kasih kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, mari kita perhatikan. Adam disebut anak Allah dalam pengertian ia sebagai ciptaan Allah yang pertama. Adam diciptakan Allah, bukan dilahirkan manusia. Jadi Adam disebut anak Allah dalam konteks penciptaan. Sekarang mari kita lihat perbedaannya dengan Yesus. Yesus disebut anak Allah bukan dalam arti biologis. Allah tidak mempunyai istri. Gelar anak Allah, gelar yang diberikan untuk menyatakan atau untuk menunjukkan hubungan keakraban antara Yesus dengan Bapa. Satu hakikat tidak berarti bahwa kedua-duanya itu identik. Yesus disebut anak Allah adalah karena ia adalah firman Allah yang keluar dari Bapa yang adalah Allah. Jadi Bapa adalah Allah. Sekali lagi, firman yang keluar dari Bapa ini jelas adalah Allah, sebab Bapa adalah Allah. Firman yang keluar dari Bapa ini seolah-olah dilahirkan. Yohanes 8 ayat 42 berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar," sekali lagi, "sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Kemudian firman yang keluar ini mengambil rupa seorang manusia. Dialah manusia Yesus. Saya berkata Yesus adalah manusia dalam arti Yesus adalah manusia 100% tanpa dosa. Yesus pernah lelah, Yesus pernah marah, Yesus pernah lapar dan seterusnya. Tapi Yesus tidak bisa melakukan dosa. Yesus manusia 100% yang tidak melakukan dosa. Yesus sempurna, Yesus kudus, tidak bercacat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya tadi saya katakan Yesus adalah manusia, tapi Yesus juga adalah Allah 100%. Karena Yesus itulah firman Allah yang keluar dari Bapa. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yesus anak Allah dalam pengertian anak Allah yang sempurna, tanpa dosa dan kekal, seperti yang kita bahas tadi. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan Yohanes 17 ya ayat 5 berkata seperti ini. "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Artinya saudara, Yesus adalah anak Allah, firman yang keluar dari Allah sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Jadi
Yesus itu bukan baru jadi Tuhan setelah ia disalibkan, tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dia disalibkan, Yesus adalah Allah. Dan Yesus itulah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang jelas mengapa Yesus disebut anak Allah. Dan kapan Yesus jadi Tuhan? Sebelum dunia ini ada. Saudara, mari perhatikan selanjutnya. Karena Yesus keluar dari Bapa, Yesus keluar untuk menjalankan misi Bapanya, maka ia disebut anak Allah. Tadi ada kalimat, dia yang mengutus aku. Nah, kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16, dikatakan begini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misinya adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Misinya adalah menyelamatkan manusia supaya manusia bisa kembali berhubungan dengan Bapa di surga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Allah memberikan, jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau kita perhatikan Lukas pasal 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kemudian ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kelahiran Yesus bukan karena hubungan biologis, tapi kelahiran Yesus, Allah meminjam rahim Maria dan Roh Kudus bekerja di situ. Waktu itu Yesus lahir, dia lahir dan disebut sebagai anak Allah. Ada yang saya ingin tambahkan, yaitu waktu Yesus selesai dibaptis, dia keluar dari air, ya, maka Alkitab berkata, terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, jadi Bapa mengatakan kepada dunia ini, walaupun dunia tidak mengenal juru selamat, tapi dia memproklamasikan, inilah anakku yang kukasihi. Sekarang, bagaimana proses kita untuk dapat disebut juga anak-anak Allah? Apakah kita bisa disebut anak-anak Allah? Istilah anak-anak Allah ini menunjuk kepada orang-orang percaya. Nah, saudara, yang pertama, untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, kalau saudara menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi dengan iman kita bisa menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, yang kedua, bagaimana proses kita bisa menjadi anak Allah? Yaitu saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudara, hal yang ketiga, untuk bisa menjadi anak-anak Allah, ya, kalau kita menjadi anak-anak Allah, itu semua karena kasih yang diberikan Bapa kepada kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang bisa saya jelaskan. Kiranya ini membangkitkan iman dan pengharapan kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya, karena Bapa sangat perhatian pada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat mengiring Tuhan sampai langkah iman yang terakhir.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.